Salam semua sahabat Sumbo Trader dimanapun kalian berada. Terima kasih lagi di hari Jumat yang sangat berbahagia ini ya. Video sebelumnya kita langsung gabung episode 13 sama 14 karena itu kemarin itu ya. Terakhir itu karena kesalahan itu. Sekarang kita akan bikin episode yang ke 15. Mari kita lihat di episode ke-15. Ini dia. Sampai ke 14 sudah terpenuhi ya. Dari $10 itu sampai 38, tapi saldo terakhir itu 40,52 ya, sesuai dengan video sebelumnya. Maka saldo sekarang ini kita targetnya cuma $42 ya, kurang lebih $2 lah ya. Oke, kalau udah sampai $2 kita tinggal 5 hari lagi 1 bulan konsisten ya kan. Oke, baik. Kebetulan tadi saya buka-buka market ya sebelum trading ini, ternyata ada berita apa istilahnya itu non-farm payroll. Makanya saya tadinya mau trading setengah 8. Padahal di setengah 8 ini ada berita dia. Coba kita lihat ya. Makanya saya nggak open posisi ya karena ada berita. Nah ini nih. Kalau teman-teman klik ini, candle ini jauh banget, mendadak jauh kan. Itu karena ada, kalau ada berita, ini namanya, saya bahas sedikit ya. Ini namanya teknik fundamental. Fundamental teknikal sama yang biasa kita pakai kan kalau pakai indikator itu namanya analitik teknikal. Di sini kalau kita klik, nah ini non-farm payroll April, bulan April ini ya, non-farm payrollnya ini. Biasanya kalau ada berita, jangan OP di 1 menit, itu bahaya, langsung OP 3 atau 4 menit. Udah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, gimana cara menganalisa berita ya. Cuman tadi saya karena pakai indikator jadi saya skip dulu, makanya di langsung candlenya gede banget nih kan. Nah, kalau kita lihat time frame 55 menit maksudnya. Nah, nih. Nah, langsung segini dia. Ini tandanya ada berita. Cuma sekarang udah selesai berita, kurang lebih ya udah 20 menit lah, 15-20 menit udah selesai, bisa kita lanjutkan lagi analisa teknikal. Itu adalah review sedikit tentang fundamental ya, tentang berita. Kalau teman-teman hobi trading pakai berita sih, teman-teman harus rajin membaca artikel, rajin melihat berita. Itu sih sebenarnya juga bagus. Ada tipe-tipe trader yang hanya pakai fundamental, dia bisa profit banyak. Tapi kalau misalnya benar-benar jago menganalisa fundamental, baiknya tradingnya di forex ya, jangan di binary kan. Kalau di binary itu mau candlenya setinggi apapun ke atas atau sejauh apapun ke bawah, ya hasilnya tetap sama, persentase profitnya tetap sama. Sementara kalau di forex, kalau kita bisa menganalisa fundamental benar-benar bagus, tiba-tiba kita sesuai dengan prediksi, itu bisa profitnya bisa buka 200-300%, itu bisa teman-teman ya. Itu kalau berita. Itu di forex saran saya. Baik, kita nggak usah berlama-lama membahas tentang forex. Nanti mungkin di pembahasan selanjutnya. Lanjut kita ke program kita ini, $10 konsisten terus sampai 10% sampai terus 1 bulan ini mau selesai. Nanti 2 bulan 3 bulan lanjut kita terus ya. Oke, target kita $42. Kita akan posisi lagi kan sesuai dengan saran di awal kan, maksimal open posisi 5% dari modal. Kalau 5% dari modal itu berapa? Kalau modalnya $40, berarti kalau 10% itu $4. Kalau 5% $2. Jadi maksimal teman-teman open posisi 2% ya. Kalau modalnya sampai $40. Tapi kalau mau teman-teman masih pemula ya jangan langsung 2%. 2 atau 3% aja dari modal itu udah cukup open posisi ya untuk pemula. Kalau masih udah biasa, udah jago teknikalnya, langsung 5% nggak apa-apa. Jadi di sini saya contohkan $1 aja ya, biar agak santai, jangan terlalu ini. Kita masukkan lagi, jangan terlalu barbar ya, tenang aja pokoknya kan. Tujuan kita kan konsisten kan, bukan profit banyak kan. Oke, seperti biasa kita coba osilator. Oke. Sorry. Bukan stokastik ya, salah. RSI
RSI 5 ya, seperti biasa. Oke. Salah yang stokastik ini hilang dulu. Oke, delete. Oke, tinggal yang RSI 5 ya. Kita coba market lain ya. Market lain GBP Japanese. Kita melihat di 1 menit ini trennya bukan, salah, ini 5 menit. Di 1 menit ini trennya sedang naik. Lalu kita lihat di 15 detik over buy. Nanti kalau ini nih. Fokus kita mencari support ya. Support sebelumnya itu ada di mana? Di sini. Kalau nanti kan di closing candle 1 menit kan 1 2 3, masih ada satu candle lagi di time frame 1 menit kan, 1 2 3, satu ini keempat sini candlenya. Kalau dia nanti nggak menembus support yang ini, maka dia akan ke atas. Kalau misalkan dia tembus di closing harganya ini, kita open posisi ke bawah. Tapi kalau ke bawah itu melawan tren ya, jangan dulu langsung open posisi ke bawah. Kenapa? Karena kan kita selalu bilang follow the trend. Trennya sebelumnya di candle 1 menit itu adalah ke atas. Jadi kalau kita open posisi ke bawah ini melawan tren. Sebenarnya kalau dia tembus terus open posisi boleh-boleh aja, tapi akurasinya nggak sebagus kalau teman-teman follow the trend ya. Jadi kalau misalkan trennya tadi ke atas, tiba-tiba dia nembus ke bawah, boleh nggak open posisi ke bawah? Gitu. Contohnya nih, contoh. Kan saya selalu sarankan follow the trend. Trennya ke atas, tiba-tiba dia ngebentuk di sini support, di sini supportnya di sini, tiba-tiba dia tembus. Kalau dia tembus, apakah boleh open posisi ke bawah? Boleh, tapi akurasinya itu nggak sebagus kalau teman-teman itu follow the trend. Misalkan nggak tembus dia ini ke sini, terus nggak tembus dia di support tapi open posisi ke atas, itu jauh lebih bagus akurasinya ya. Nah, lihat aja nih, kan? Kalau di sini tadi bisa jadi dia 1 2 3 4. Nah, tipis kan closing harganya di sini kan? Bisa jadi dia bull mode nih. Kalau teman-teman tadi open posisi ke bawah bisa jadi bull mode atau untung profit sedikit atau loss tipis gitu kan. Itu bahayanya kalau melawan tren. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita lihat di ini kan udah kelihatan trennya lagi ke bawah lagi ya. Berarti ke bawah di 1 menit dia udah jadi ke bawah ya, trennya ke bawah. Maka kita melihat resist. Kalau misalkan resist sebelumnya mana? Resist sebelumnya kan di sini. Nah, kalau nanti di closing candles terakhirnya ini dia tidak menembus sini, maka kita posisi ke bawah gitu. Gimana kalau tembus? Kita open posisi kemana? Kalau tembus ke atas boleh. Jadi di sini karena dia belum membentuk resist ya, jangan open posisi dulu. Tunggu nanti dia dulu membentuk resist sebelumnya kan ini. Kalau dia membentuk nanti resist, baru kita open posisi ke bawah ya. Kalau dia nggak tembus resist ini sabar aja dulu, masih ada 2 candle lagi ya. Jadi intinya teman-teman itu kalau selalu pahami aturan itu berteman-teman fokus, jangan sampai kesalahan saya di video-video sebelumnya karena terlalu salah melihat, jadinya ya loss 1-2 kali karena salah melihat. Sebenarnya strateginya udah benar kayak itu kan. Jadi harus benar-benar fokus saja. Contoh cuma 1-2 kali memposisikan untuk capai target. Kalau misalkan nggak nggak sesuai tren ya jangan posisi. Nah, ini kan nggak tembus dia kan, kali boleh kita posisi ke bawah. Nah, ke bawah 1 menit. Nah, kenapa ke bawah 1 menit? Kan di ini nih, ini kan resist sebelumnya, dia ngebentuk resist lagi di sini, dan resist yang dibentuk ini kan di closing candle yang ini dia nggak nembus ke atas. Karena nggak nembus ke atas, dia akan kembali ke bawah karena trennya itu sedang ke bawah gitu ya. Kalau misalkan ini loss ya kita kompensasi aja, santai aja 1 kali. Kita lihat lagi ya, kita kan masih ada sekitar 30 detik lagi itu.
masih mau membentuk resist ya. Resistnya itu mau dibentuk. Nah, kalau misalkan dia di sini nggak tembus ke bawah, dia tembus ke atas, maka kita lihat nih, lihat dulu nih tembus apa enggak. Nggak tembus kan, maka ke bawah lagi, kompensasinya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena dia nggak tembus juga, dia ke atas pas di closing harganya ini. Di closing harganya candle yang satu ini nggak melewati ke atas, jadi dia akan kembali lagi ke bawah gitu ya teman-teman. Itu adalah analisa-analisa sederhana yang udah saya jelaskan. Yang paling penting teman-teman fokus, jangan sampai salah melihat tren, karena di video-video sebelumnya karena saya salah melihat tren itu yang berakibat fatal ya. Kalau teman-teman fokus ikuti tren, ikutin RSI 5 ini, setidaknya kompensasi 1-2 harusnya udah profit sih harusnya gitu kan. Itulah yang saya tekankan buat teman-teman itu selalu fokus, karena kemarin itu saya sore komposisinya lagi capek kerja juga lah, capek ngerjain yang lain, akhirnya mata juga bisa kurang jelas ngelihat candle gitu. Profit kan? Profit. Oke lah, kompensasi satu kali profit langsung, baik lagi $1 ya. Persentasenya udah turun jadi 72% ya. Coba aset lain aja kalau turun dia. Nah, ini kita lihat time frame 1 menit. 1 menit itu sedang kemana? Ke bawah juga ya. Trennya sedang ke bawah juga di sini. Jadi kalau trennya ke bawah, maka kita fokus mencari resist di time frame. Di time frame 1 menit. Nah, resist sebelumnya di mana? Ada di sini. Nah, pas di satu candle ini lagi nanti closing, kalau dia nggak menembus ini, maka kita akan posisi ke bawah gitu. Kalau begini gimana? Ke bawah lah, ya kan? Kenapa? Karena ini yang sesuai saya bilang tadi, ini kan resist sebelumnya. Tiba-tiba 1, 2, 3, 4 candle ini dia nggak menembus resist ini, maka dia akan ke bawah. Gitu aja simpelnya. Ya, kalau misalkan ini profit ya kita udah selesai lah ya. Udah $42. Kita udah selesai target. Maka kita lanjutkan lagi nanti di hari Senin. Hari Senin kita targetnya lagi, coba nanti kita lihat ya. Sebentar dulu, ini lagi masih jalan tradingnya. Perhatikan dulu, masih ada 1 candle lagi ya. Siapa tahu ya, jaga-jaga. Kalau misalkan ini tetap ke bawah kompensasi ya, seandainya kalau misalkan tidak profit. Oke, profit ya, nggak jadi kompensasi. Oke, profit. Kita udah mencapai target $42,3. Berarti pas di episode yang ke 15 ini ya. 42. Jadi untuk hari Senin kita, minggu depan kita udah selesai ya, 1 bulan. Minggu depan kita $46 sampai nanti terakhir 67. Nah, untuk selanjutnya itu nanti kita bisa 67, bisa lanjut lagi bulan kedua gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah mengikuti channel ini. Saya sudah menjelaskan sedikit tentang fundamental juga. Silakan ulang-ulang video ini, pahamin. Kalau saya terlalu cepat ngomong, bisa diperlambat di YouTube-nya ya, diperlambat 0,75 atau 0,5. Ini kalau kecepatan saya ngomongnya gitu, bisa diperlambat di situ. Atur aja sesuai dengan selera ya, teman-teman. Terima kasih buat sahabat Sumbo Trader. Biar saya lebih semangat lagi memberikan video-video terbaru lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Teman-teman, subscribe ya. Subscribe di bawah ini. Biar saya ada kontak Telegram sama WA, WhatsApp. Silakan ditanyakan kalau ada mau ditanyakan teman-teman ya. Sukses buat di hari Jumat yang berbahagia ini. Salam profit, salam Sumbo Trader.